Puncak arus balik gelombang pertama sudah terjadi tanggal 24 Maret 2026 lalu pemirsa, dan puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 28 Maret. Seperti apa kesiapan pengelola jalan tol mengantisipasi pergerakan arus balik jalur tol? Sudah bergabung dari luar studio Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk Rifan Ahmad Purwantono. Pak Rifan, selamat siang Pak. Selamat siang, apa kabar Mas? Baik Pak. Pak Rifan, jadi evaluasi dari kemarin arus balik gelombang pertama sampai dengan persiapan teman-teman nih jelang gelombang kedua bagaimana Pak? Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin terima kasih apresiasi kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Karena kemarin kita tahu bahwa di tanggal 24 sempat kami himbau untuk dilakukan perubahan maupun lebih cepat maupun lebih atau setelah tanggal 24, dan diantaranya juga memanfaatkan terhadap diskon tarif tol sebesar 30% di tanggal 26-27. Ya, pada tanggal 24 seluruh kendaraan yang masuk ke Jakarta yang diperkirakan 245.000, alhamdulillah realisasi menjadi 256.000, dan ini dalam kondisi bisa terkendali dengan sangat baik. Dan kemudian di tanggal 25 kemarin turun menjadi 208.000. Ini sesuai prediksi juga. Namun kami juga harus mengantisipasi bahwa tanggal 26, 27 ini juga tadi masih di bawah 200.000. Tetapi nanti di tanggal 29 akan kami proyeksikan mencapai 250.000 lagi. Artinya ini kalau dilihat dari perkembangan yang ada, memang alhamdulillah perkembangan kendaraan ini sudah masuk dalam batas normal seperti yang sesuai proyeksi yang kita rencanakan. Sekarang ini Mas sudah mencapai 63%. 63% ini berarti sudah dalam kategori sesuai dengan prediksi, dan dari 63% ini dominasi adalah tetap dari Trans Jawa sebesar 44,7%. Sementara dari Merak ada 30%, dan dari arah selatan yaitu Bogor itu mencapai 24%. Artinya dengan prediksi ini sesuai dengan proyeksi, tapi masih ada 36% ya masyarakat yang akan berpotensi masuk ya dari 3,5 juta yang sebelumnya keluar dari Jakarta. Oke, berarti dengan asumsi bahwa nanti lebih dari setengah sudah kembali ke Jakarta dan masih ada sisa sekitar 30%-an lagi begitu yang belum kembali ke Jakarta ya Pak. Pak Rifan, Ya. ada sorotan Pak berkenaan dengan bottleneck di jalur pertemuan baik di arus mudik maupun di arus balik gelombang pertama kemarin Pak. Kemudian di musim mudik bahkan pengendara ini berhenti di bahu jalan. Apa kemudian yang evaluasi rekan-rekan lakukan di sana Pak? Ya, yang pertama tentu ini kan sebagian terutama pada saat arus mudik yang lalu sudah sering kami ingatkan maupun pemerintah mengingatkan. Makanya kenapa ada WFA. Jadi H+3, H-3 dan H+3 adalah potensi menjadi arus puncak. Dan kemudian diharapkan berangkat lebih awal karena ada WFA, dan pemberian diskon juga di tanggal 15-16 Maret gitu ya, supaya melewati 13 di hari Jumat, 14 di hari Sabtu gitu, dan kemudian Minggu dan Senin dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan mudik. Namun demikian pada tanggal 18 ya, tanggal 18 tepatnya di H-3 muncul cukup signifikan pada waktu 270.000, dan pertemuan yang paling berpotensi terjadinya kepadatan adalah di perturunan dari 47 dari MBZ dengan Jakarta Cikampek yang bawah. Dan kemudian karena memang pertemuan ini tidak bisa dihindari, kemudian beberapa masyarakat juga mengejar untuk masuk kepada rest area. Rest area 57 ini adalah rest area tipe A yang cukup besar. Oke. Tampungannya itu sebesar 1.400 kendaraan ya. Tapi dari seluruh kendaraan memang daya tampung kalau di dalam
arus mudik itu tidak mungkin akan menampung seluruh kendaraan. Ya, karena kita tahu bahwa dari jumlah kendaraan dan kapasitas jalan. Itulah kenapa pemerintah mengatur. Itulah kenapa ada distribusi. Itulah kenapa ada himbauan gitu ya. Dan kemudian ketika tidak sempat masuk ke rest area, justru malah berhenti di pinggir jalan. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada masyarakat ya untuk tetap terus berjalan karena sebetulnya dari 57 itu ada rest area 72 juga. Dan bahkan di 78 tidak hanya rest area. Kita bisa keluar ke luar jalan tol dan kemudian ada pom bensin ya yang layak digunakan untuk istirahat dengan ada masjid ya kapasitas untuk istirahat mencapai 200 sampai 300 kendaraan dan bisa masuk lagi ke jalan tol lagi tanpa ada perubahan tarif gitu. Jadi Oke, oke. ini juga masih nggak banyak yang memilih itu. Oke, Pak Rifan, kemudian dengan kemarin one way nasional ini lebih cepat dicabut begitu, apakah ini memang pertanda bahwa penanganan arus lalu lintas ini cukup efektif, Pak? Kemudian berapa lama sih sebenarnya yang efektif ketika petugas di lapangan melihat ada kepadatan, kemudian langsung bisa dieksekusi melalui rekayasa yang akan diatur? Ya, sebetulnya tidak ada, mohon maaf, tidak ada istilah cepat dicabut atau apa, karena seluruh pertimbangan rekayasa lalu lintas itu selalu menggunakan perhitungan dari namanya visi ratio. Oke, Ya, pada saat harus diambil kontraflow pun ada tahapannya, yaitu kontraflow satu lajur, kalau sudah mencapai 5.500 kendaraan per jam. Ini terutama di Japek bawah, dan kemudian akan menjadi diputuskan lagi kontraflow dengan 2 lajur kalau sudah mencapai hampir 7.000. Di atas 7.400 juga harus menggunakan kontraflow 3 lajur dan sampai dengan di atas 8.000 one way. Jadi sebetulnya mekanismenya atau kami sebut dengan visi ratio ini dari ruas yang ada, dari kapasitasnya ini sudah diperhitungkan. Oke. Dan pada saat dilihat bahwa dari 414 kali kangkung dirasakan sudah menurun karena berdasarkan perhitungan visi ratio ya. Dan kemudian Korlantas Polri lah yang memutuskan one Baik, way baik. apakah diturunkan sepenggal atau kemudian diberhentikan sama sekali. Baik, Pak Rifan, mudah-mudahan di gelombang kedua semakin lancar, semakin nyaman pengemudi yang balik ke Jakarta, dan juga ini event kita bersama semoga sukses untuk di tahun ini. Pak Rifan, terima kasih Pak untuk informasinya di siang hari ini. Terima Selamat kasih siang. atas dukungannya memberikan informasi. Terima kasih. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.